Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang barokah, dan tentunya kita berharap semoga kita senantiasa ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada kesempatan pagi ini kita akan diskusi, ya. Kita akan bahas materi yang akan kita bahas itu adalah tentang takdir. Tentu pemirsa sudah tidak asing lagi dengan bahasa ini, dengan kata-kata takdir. Kita akan bahas nih tentang takdir itu. Apa sih yang dimaksud dengan takdir? Takdir itu kalau dari sisi bahasa, ya, dari kata qadaro, yaqdiru, qadron, takdiron. Jadi takdir itu artinya sebuah ketetapan. Sebuah ketetapan dari Allah itu adalah takdir. Nah, dalam takdir ini ternyata Allah membagikan secara garis besar, takdir itu ada dua macam. Ada takdir yang dipaksakan, ada takdir yang ditawarkan. Takdir yang dipaksakan itu nanti seperti apa, ya. Kemudian apa saja contohnya? Lalu takdir yang ditawarkan itu seperti apa? Lalu apa saja contohnya? Nah, di sini yang kita akan bahas, ya, tentang takdir itu secara mendalam tentunya dan secara ilmiah, ya, supaya tidak lagi ngawur, ya, memahami tentang takdir itu. Yang pertama adalah takdir yang dipaksakan. Disebut takdir yang dipaksakan karena sebuah ketetapan yang dibuat oleh Allah dan itu wajib hukumnya, tidak boleh tidak, pasti tidak bisa dirubah, tidak bisa dikotak-katik. Itu takdir yang dipaksakan, mesti, ya. Contohnya, kita tahu matahari, kita tahu bulan, bahwa matahari, bulan itu dia akan berputar, ya, sesuai dengan garis yang sudah Allah tetapkan. Dan itu tidak boleh menyelisihi. Ketika menyelisihi, maka itu akan munculnya kerusakan, ya, alam semesta ini. Akan hancurnya alam semesta ini. Karena sudah keluar dari relnya, keluar dari garis yang sudah Allah tetapkan. Matahari dia bekerja, gitu, bersinar pasti siang hari. Nggak mungkin malam hari, karena malam hari itu tugasnya siapa? Tugasnya bulan.
Maka begitu juga bulan itu, dia tidak akan pernah bekerja pada siang hari. Nah, itulah yang disebut dengan takdir yang dipaksakan. Takdir yang memang harus seperti itu. Jalannya, bekerjanya, alur kehidupannya. Tidak bisa saling berselisih antara matahari dengan bulan. Tidak bisa saling mendahului antara matahari dengan bulan. Tidak bisa. Jadi siang dan malam, sebuah pergantian itu adalah sebuah ketetapan. Ada siang, ada malam. Siangnya buat mencari sebuah kehidupan, contohnya suruh bekerja, beraktivitas, katakanlah begitu. Lalu malamnya adalah untuk beristirahat. Nah, ini takdir yang dipaksakan, memang kudu begitu. Gitu tuh. Contoh lagi, yang namanya kematian. Siapa yang sanggup ya dan bertahan hidup ya, seorang manusia itu di alam dunia ini sampai hidup katakanlah ribuan tahun, nggak ada ceritanya. Manusia itu hidup di dunia gitu mencapai angka ribuan tahun, nggak ada ceritanya. Apalagi umat Nabi Muhammad, paling antara 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah yang dijelaskan dalam hadis. 100 tahun aja udah repot. Ya. Jadi semua akan menemui yang namanya kematian itu. Mau anak kecil kek, mau anak muda kek, mau udah tua kek, kakek-kakek, nenek-nenek, itu pasti mati. Dan kematian itu tidak harus sakit dulu. Jadi jangan menganggap bahwa kematian itu ya karena faktor dia itu sakit ya sehingga mati ya sehingga meninggal. Sebenarnya jangan dikaitkan dengan sakit, dengan faktor-faktor sebelumnya. Karena kematian itu mau sakit ataupun tidak gitu tuh, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kematian itu. Gitu. Tidak bisa tidak dan tidak bisa menolak. Ya, bahkan tidak bisa dimajukan dan juga dimundurkan. Sekalipun kita berdoa kepada Allah, katakanlah memohon kepada Allah, ya Allah, majukan gitu kan kematian saya nih. Jangan sampai buru-buru dimajuin dulu gitu tuh, atau diundur katakanlah begitu, ya. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ketika Allah sudah menetapkan, katakanlah Allah sudah menetapkan si fulan ini usia 50 sudah harus mati. Karena udah ajalnya. Maka tidak bisa ya sampai bertambah ya dari usia 50 ya, katakanlah sampai 55 karena berdoa, ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah panjangkan umur saya. Jadi yang namanya panjang umur itu bukan berarti usia kita tuh bertambah jadi 55 gitu dari 50, bukan. Tapi yang dimaksud dengan umur yang panjang itu adalah umur kita selama hidupnya ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Bisa bermanfaat kepada orang lain sehingga orang lain itu merasa kehilangan ketika kita sudah tidak ada. Ya, karena apa? Karena kagum. Ya, dalam kehidupan ini berkesan gitu. Karena orangnya baik, orangnya santun, ya kan? Sering menolong orang lain, gitu. Sering memberikan sebuah solusi, gitu. Ketika kita minta jawaban, dikasih solusinya, dikasih jawabannya, umpamanya gitu. Dia selalu memberikan contoh, ya kebaikan kepada kita, ngajak kebaikan kepada kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan panjang umur. Jadi orang menilainya kepada seseorang itu, ya kan, kebaikannya terus dikenang. Si fulan ini orangnya baik, gitu tuh. Itulah yang dimaksud dengan
umur yang panjang. Jadi walaupun orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal, tapi kebaikannya itu terus dikenang, ya. Jadi panjang gitu, kebaikannya itu dikenang terus panjang, ya, sampai akhir kehidupan. Itu, ya. Jadi yang disebut dengan takdir yang dipaksakan itu adalah sesuatu takdir yang sudah dipastikan. Tidak boleh tidak. Contohnya tadi matahari dan bulan beredar pada garis porosnya. Kemudian kematian itu sudah harus diterima, ya, satu kepastian, memang harus mati gitu. Ya, adapun nanti kematiannya ini, kematian itu orangnya husnul khotimah atau sebaliknya sul khotimah, nah itu yang dimaksud nanti takdir yang kedua, itu takdir yang ditawarkan, gitu. Jadi kalau takdir yang ditawarkan itu, Allah memberikan sebuah tawaran kepada manusia, gitu tuh. Ya. Setelah Allah tetapkan takdir itu, tapi Allah berikan alternatif. Kalau Anda ingin selamat, hidupnya ingin bahagia, maka inilah jalannya. Allah tawarkan tuh, Allah kasih. Ini konsepnya. Ini konsep hidup buat selamat. Ini konsep hidup buat Anda bahagia. Silahkan ikutin konsep ini. Tapi sebaliknya, kalau Anda mengikuti konsep yang lain, maka Anda pasti celaka. Nah, itu yang dimaksud dengan takdir yang ditawarkan. Dan Allah mengembalikan lagi kepada kita manusia, silahkan Anda mau beriman, ya beriman. Anda mau kafir, silahkan Anda kafir. Itu keputusan Anda, kata Allah begitu. Jadi yang namanya keputusan untuk memilih jalan kehidupan ini, jadi jangan dikembalikan kepada Allah. Beda dengan takdir yang dipaksakan, itu dikembalikan lagi kepada Allah. Keputusannya adalah keputusan Allah, gitu. Tapi kalau takdir yang ditawarkan itu, keputusannya itu ada pada kita. Kita tinggal memilih, mau atau tidak. Mengikuti konsep Allah sehingga kita bisa selamat, atau justru sebaliknya kita mengikuti konsep yang lain sehingga kita celaka. Maka dalam berislam itu, Allah itu tidak memaksakan. Cuman Allah sudah memberikan konsepnya gitu tuh. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam berislam itu. Enggak ada. Anda mau Islam kek, mau tidak Islam kek, mau beriman kek, mau tidak beriman, bagi Allah tuh enggak untung, enggak rugi kalau bagi Allah itu. Yang untung kita, yang rugi juga kita. Sebagai apa? Sebagai pelaksana kan. Sebagai pelaksana kehidupan gitu. Tinggal bagaimana konteksnya, apakah kita ini mengikuti konsep Allah, mengikuti konsep kehidupan yang benar, atau sebaliknya. Karena sudah dijelaskan, semua sudah dijelaskan. Qad tabayyana rusydu minal ghai. Sungguh sudah jelas, ya, antara jalan yang hak dengan jalan yang batil. Jalan yang benar dengan jalan yang salah. Sudah Allah jelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau atau tidak mengikuti jalan itu, mengikuti konsep itu. Jadi tidak ada alasan lagi orang itu belum dapat hidayah, orang itu belum dapat petunjuk. Jangan lagi ada bahasa-bahasa seperti itu. Karena sekali lagi dalam video-video sebelumnya saya sudah membahas ya tentang hidayah. Ternyata hidayah itu Allah sudah kasih, Allah sudah berikan kepada manusia semuanya. Sejak lahir sudah Allah kasih hidayah itu. Sudah tertancap pada jiwanya. Yaitu apa? Sebuah keimanan.
Sudah dikasih sama Allah. Jadi tidak ada lagi alasan, oh saya belum dapat hidayah sehingga saya sulit, ya, berat untuk beribadah kepada Allah. Sulit untuk berbuat kebaikan. Karena belum ada bimbingan dari Allah, belum ada hidayah dari Allah. Kalau hal persoalan hidayah itu bukan dikembalikan kepada Allah, tapi dikembalikan lagi kepada kita. Allah itu sudah ngasih hidayah, memancarkan sebuah hidayah selama 24 jam terpancar. Tinggal bagaimana kita mau nggak dengan hidayah itu. Mau menjaga hidayah itu? Atau justru kita ini tidak mau menjaga hidayah itu sehingga jauh dari diri kita. Maka hidayah itu jangan ditunggu. Tapi hidayah itu mesti dikejar, mesti diraih, mesti dijemput. Berarti dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan lagi kepada kita. Jadi konsep hidup ini jangan dikembalikan kepada Allah. Tapi dikembalikan lagi kepada diri kita. Itulah yang dimaksud dengan takdir yang ditawarkan. Jadi beda dengan takdir yang dipaksakan. Kalau takdir yang dipaksakan itu Allah sudah menetapkannya harus begitu gitu tuh, nggak boleh dirubah. Kalau takdir yang ditawarkan itu harus kita yang memilihnya. Jadi bisa berubah gitu tuh. Ya, ketetapan yang bisa berubah. Siapa yang akan merubah? Diri kita sendiri. Allah nanti memudahkan ya perubahan itu karena kitanya mau berubah. Bukankah Allah menjelaskan dalam surat Ar-Ra'd ya kan ayat yang ke-11 itu. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguhnya Allah itu tidak akan merubah sebuah kaum kalau ya kaumnya itu nggak bisa merubah. Allah itu tidak akan pernah merubah diri kita kecuali diri kitanya yang bisa merubah, yang bisa memperbaiki. Allah akan perbaiki. Kalau kitanya nggak mau memperbaiki, Allah tetap aja nggak memperbaiki diri kita. Nah, itu contoh-contoh takdir yang ditawarkan. Jadi begitu ya pemirsa. Mudah-mudahan pada pagi ini kita bisa mendapatkan hikmahnya dari pemaparan tentang takdir. Jadi takdir itu ada dua macam. Yang pertama takdir yang dipaksakan, kemudian takdir yang ditawarkan. Kalau takdir yang dipaksakan itu memang satu ketetapan yang harus ya tidak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah oleh kita. Itu kepastiannya memang seperti itu ya. Kemudian kalau takdir yang ditawarkan itu bisa dirubah. Siapa yang akan merubah? Yaitu kembali kepada diri kita. Kitalah yang akan menentukan semuanya. Baik buruknya itu adalah kita. Ya, jangan disalahkan kepada Allah. Barangkali itu pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.